Aryatada rupanya benar-benar sakit. Ia bermaksud berdiri, namun rasa nyeri di ulu hatinya memaksanya duduk kembali. "Tak apa-apa, Paman. Silakan Paman bicara sambil duduk," ujar Dyahwiyat, Raja Dewi Maharajasa. Aryatada mendahului suaranya dengan batuk, sambil berkata, "Hamba Tuan Putri Prabu, tak hanya karena usia dan kesehatan hamba, tetapi ke depan membutuhkan tangan yang lebih kekar dan orang yang mampu bekerja lebih keras untuk kesejahteraan dan kejayaan Majapahit. Oleh karena itu, hamba mohon diperkenankan untuk lengser dari jabatan hamba sebagai Patih Amangkubumi. Selanjutnya, silakan Prabu Putri memilih siapa orang yang pantas menjadi pengganti hamba." Prabu Putri Sigitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa saling pandang untuk beberapa saat. Mereka saling bertatap mata seakan sudah tahu apa yang mereka masing-masing pikirkan. Kakak adik itu saling bertukar pikiran dan saling berbisik. Ada banyak orang hebat dan luar biasa yang dimiliki Majapahit. Mereka yang dicalonkan, tak seorang pun yang diragukan pengabdiannya kepada Wilwatika. Dalam memilih Mahapati yang baru, Majapahit mempertimbangkan hal itu pula. Yang akan dipilih menjadi Mahapati haruslah orang hebat, orang yang mau bekerja keras, ujar Dyahwiyat Raja Dewi. Pasewakan menjadi sangat hening. Semua menyimak perkataan Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Bahkan suara batuk menjadi pengganggu dalam suasana keheningan itu. "Kami memutuskan," ucap Dyahwiyat dengan suara pelan namun jelas. Semua detak jantung berhenti sejenak. Tak sedikit pun suara yang dibiarkan untuk keluar. Semuanya diam agar dapat menangkap jelas siapa nama yang akan disebut menjadi Mahapati. "Demi membangun Majapahit yang besar," sambung Dyahwiyat, "Majapahit yang jaya dan gemilang diperlukan tangan yang kukuh, kuat dan kekar. Majapahit menunjuk Gajah Mada." Penyebutan nama Gajah Mada menyebabkan keheningan. Namun keheningan itu sirna berkat tepuk tangan yang diawali oleh Bayangkara Kendit Galis. Mahamentri Halu yang sangat merasa yakin bahwa dirinya akan terpilih memberikan muka pucat. Mahamentri Dino Dyah Jarnana tersenyum kecut. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa seseorang yang akan menjadi Mahapati akan berasal dari arah yang tak terduga. Setelah mendengarkan hasilnya, Mahamentri Sirikan Dyah melonjak teriak. Dia akhirnya dapat melihat Gajah Mada yang telah disebut oleh Aryatada. Jika nama Gajah Mada tidak disebut, maka Mahamentri Sirikan Dyah akan juga ikut bersaing. Dia tahu tidak ada yang dapat mengalahkan Gajah Mada. Setelah mendengarkan sorak-sorai dari pasukan Byayangkara dan prajurit kalangan muda, Senopati Panji Suryo Manduro dan Senopati Haryateleng akhirnya menerima kekalahannya dengan ikhlas. Haryateleng dan sejawatnya dari kesatuan Sapubuyu itu melihat bahwa Gajah Mada memang sosok yang paling tepat untuk menggantikan Aryatada. Gajah Mada sibuk menghitung hari. "Kakang Gajah Mada, berdirilah," kata Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Seorang embun muda dan cantik datang membawa napan berisi selembar kain samir. Gajah Mada berdiri dan dengan senyum menghadapi Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi. Samir berwarna kuning digalungkan kepada Gajah Mada. Tepuk tangan bergemuruh untuk penobatan mendadak itu. Mantan Mahapati Aryatada dan Mahamentri Sirikan Dyah tersenyum dan tidak segera menghentikan tepuk tangannya. Hanyalah anak raja Pamelekehan, Ra kembar, pucat
pasti dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Dia tak sangka si Gajah Mada yang dia benci masuk ke dalam Sanga Pancari Wilwatika menjadi Mahapati. Karena di atas Mahapati hanyalah terdapat raja. Lembu Peteng bersikap seperti orang yang menahan kencing. Silahkan jika Kakang Mahapati Among Kubumi Gajah Mada akan berbicara, kata Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa yang bersama dengan kakaknya kembali duduk dengan suami masing-masing. Semua perhatian berada di Gajah Mada. Dia berdiri tegak, kekar, dan membumi. Mahamentri Hino Dia Janardana dan Mahamentri Hau Dia Lohak tetap belum menerima kenyataan. Maka berkobarlah semangat Gagak Bongol, Aditya Warman, Bayangkara, begitu juga dengan kedua Prabu Putri. Aku bersumpah tidak akan beristirahat, Gajah Mada dengan lantang berkata. Lamun hunus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kalah ning gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang. Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, samana ingsun amukti palapa. Pendopo Balai Manguntur mendengar sumpah yang dilihat oleh matahari panas yang menggila. Sumpah itu terlampau mengerikan bagi sahabat-sahabatnya. Tak tahan kembar menahan geli sambil memegang perutnya. Rekembar menulari Jabung Tarewes, menulari banyak. Warak dan bahkan ikut memancing Arya Tadah untuk ikut tertawa. Gajah Mada memandang Warak dengan tajam. Warak yang terkejut terdiam. Gajah Mada mengalihkan pandangan matanya kepada Lembu Peteng. Lembu Peteng menghentikan tawanya. Hanya kembar yang masih tertawa. Dia tidak peduli meski Gajah Mada telah melotot sampai bola matanya akan lepas. Akhirnya, kembar tidak punya pilihan lain. Dia mengangkat kaki dan mengayuhkan langkahnya yang diikuti oleh teman-temannya. Semua orang yang duduk di Pasekawan berdiri menyaksikan tontonan yang sangat menarik. Gajah Mada yang hanya seorang sendiri, entah apa yang dia bisa lakukan untuk melawan kembar dan teman-temannya. Gajah Mada menunggu kembar mendekat. Kembar bingung tidak tahu bagaimana cara menutupi kegugupannya. Aku harus mendapat jaminan tak ada orang yang meragukan sumpahku, ucap Gajah Mada. Dan kembar mendengarnya dan membalasnya dengan, oleh karena itu jangan salahkan aku jika menumpasmu, karena aku anggap kau sebagai sampah yang tak berguna bagi kebesaran Majapahit yang aku inginkan. Kembar mencabut kerisnya, manakala Gajah Mada melambaikan tangan perlahan dalam rangka mempersilahkan kembar untuk menyerang lebih dulu. Kembar melompat sambil mengayunkan kerisnya, dan dengan gesitnya Mahapati Gajah Mada dapat menghindar sambil mengayunkan tangan menghantam sekaligus memaksa kembar kehilangan senjatanya. Dengan sekali sentakan pada pergelangan tangan, Gajah Mada berhasil mengunci kepala si kembar. Melalui sentakan yang kuat, patahlah leher tersebut. Berikutnya, Banyak dan Warak. Betapa kecut nyali kedua prajurit itu melihat. Hanya dalam waktu yang pendek, kembar telah kehilangan nyawanya. Majulah, tantang Gajah Mada. Di belakang, Banyak dan Warak bingung mengambil sikap.